Halo teman-teman, bertemu kembali di video tutorial terkait website tokobuku.pelatihanosn.com. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengorder buku atau produk-produk lainnya. Sebelum itu kita login dulu ya menggunakan akun yang telah terdaftar sebelumnya. Baik, setelah login kita akan diarahkan ke halaman ini. Akan muncul suatu menu baru ya, menu baru yang sebelumnya tidak terdapat pada saat teman-teman belum login. Ini adalah menu tambahannya. Kita coba klik dulu, maka di sini akan muncul dua submenu, yaitu profil dan pesanan. Di mana profil ini berisi tentang informasi tentang user yang sedang login, bisa ganti password, bisa ganti data di sini, sedangkan submenu pesanan itu berisi data-data list order yang telah teman-teman lakukan. Di sini dibedakan berdasarkan 4 pengelompokan data. Ada yang masih menunggu pembayaran, datanya masih kosong, artinya teman-teman tidak memiliki orderan yang belum dibayar. Lalu ada di proses toko, juga tidak ada data yang sedang diproses toko. Tidak ada data juga yang dalam proses pengiriman. Begitu juga halnya dengan yang telah diterima. Artinya teman-teman di sini dengan kondisi seperti ini berarti belum ada orderan apa-apa yang dilakukan sebelumnya. Baik, kita akan coba praktekkan. Kita akan order salah satu produk. Kita coba buku dulu. Kita coba order buku Kebumian. Kebumian jilid 1 misalnya. Oke. Kita bisa tentukan jumlah pesanannya berapa. Misalkan kita pengen order 2 buku Kebumian jilid 1. Di sini ada 2 tombol ya. Ada tombol add to cart dengan buy now. Kalau buy now ini artinya setelah kita klik ini, maka kita akan otomatis langsung diarahkan ke halaman keranjang. Artinya kita nggak mau belanja produk yang lain. Sedangkan kalau untuk tombol yang add to cart ini adalah kita ingin pilih lagi produk yang lain. Kita coba klik tombol ini dulu aja. Baik, datanya sudah ditambahkan ke keranjang. Di sini terlihat perbedaannya, ada angka 1 ya di samping keranjangnya. Itu artinya kita sudah menambahkan satu buah produk, begitu. Terus misalkan kita pengen order lagi nih, order goodie bag deh. Goodie bag Kebumian misalnya. Oke, kita coba klik dulu. Kita pengen order satu aja ya. Add to cart. Berhasil. Oke, sehingga di sini akan muncul angka 2, yang artinya sudah ada 2 produk yang kita pesan, yang sudah kita order. Langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan orderan yang sudah kita pesan tadi dengan cara klik pada icon keranjang yang berada di samping kanan atas website ini. Kita coba klik, sehingga akan diarahkan ke suatu halaman, yaitu halaman keranjang belanja. Kita bisa cek kembali di sini rincian produk yang sudah kita order, apakah sudah benar, baik itu judul produknya, jumlahnya, lalu ini adalah total belanjanya, belum termasuk ongkos kirim ya. Jika terdapat produk yang tidak jadi kita beli, maka kita bisa langsung klik tombol ini. Jika ingin merubah jumlahnya, bisa kita klik di sini, ini untuk menambah, ini untuk mengurangi. Jika ingin order produk yang lain, maka kita bisa pilih lagi produk yang lain. Untuk kondisi saat ini kita anggap saja orderannya sudah sesuai ya. Kita akan melakukan check out dulu. Klik tombol yang ada di bagian kanan bawah. Sehingga akan muncul halaman berikutnya. Nah, di halaman ini kita akan memilih alamat kirim. Di sini ada keterangan belum ada data alamat pengiriman tersimpan. Artinya kita harus menambahkan alamat baru. Baik, kita coba input dulu nama
detail alamatnya. Alias alamat ini mungkin informasi yang bisa teman-teman isi supaya tahu aja ya. Misalkan ini termasuk alamat rumah yang mana gitu loh. Mungkin dalam hal ini alamat rumah, atau bisa juga kita tulis alamat kantor. Terserah teman-teman bukunya pengen dikirim ke alamat mana. Ini adalah nomor kontak teman-teman. Kita isi aja ya, 1, 2. Alamat lengkapnya. Ini mencantumkan jalan dan nomor ya, misalkan Jalan Pelatos, nomor Indonesia. Ini misal aja ya. Provinsinya Jawa Barat, kotanya Depok, kecamatannya kita pilih Sawangan. Ini hanya contoh teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi ini sesuai dengan alamat yang teman-teman inginkan. Kita klik simpan. Baik. Data alamatnya sudah tersedia, kita akan coba pilih alamat yang kita gunakan. Kita pilih ya, sudah kita pilih. Di sini juga terdapat rinciannya. Harga produk buku kebumian 2 buah, harganya segini. Goodie bag kebumian 1 buah, harganya segini. Lalu ini ada kode unik ya, yang akan ditambahkan di 3 digit terakhir tagihannya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memilih ekspedisi pengiriman yang kita inginkan. Kita klik di sini, misalkan kita pengen pakai apa? JNE Yes misalkan. Kita coba klik JNE Yes. Maka di sini akan otomatis ditambahkan beserta ongkos kirimnya. Jadi ini sudah merupakan tagihan total ya. Tagihan yang terdiri dari harga produk, ongkos kirim, serta kode unik yang tadi nilainya 995. Selanjutnya kita klik tombol proses pembelian. Sehingga kita akan diarahkan ke halaman invoice yang berisi detail informasi orderan yang telah kita lakukan. Ada tanggal pembeliannya, kodenya, user yang melakukan pemesanan, terus ekspedisi pengirimannya menggunakan apa, dalam hal ini JNE, terus jenisnya Yes ya. Ini detail produk yang kita pesan, jumlahnya, harganya, ongkos kirimnya, kode uniknya, serta total tagihan yang harus teman-teman bayar. Semua tagihan ini bisa ditransfer ke rekening yang tercantum di sini. Ada 2 jenis bank ya, ada BNI dan Mandiri. Bisa teman-teman langsung transfer, atau bisa juga nanti. Namun perlu diperhatikan bahwa orderan ini akan otomatis dibatalkan oleh sistem jika dalam waktu 24 jam setelah melakukan order tidak terdapat konfirmasi pembayaran. Nah, sekarang kita anggap kondisinya teman-teman sudah melakukan pembayaran. Kita ingin melakukan konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayarannya adalah di menu pengguna, sub menu pesanan, dan kita akan diarahkan ke halaman berisi rincian orderan yang telah kita lakukan. Nah, ini adalah orderan yang tadi kita lakukan ya. Nominalnya 236.995. Statusnya belum dibayar karena kita belum melakukan konfirmasi apa-apa. Kita coba lakukan konfirmasi terlebih dahulu, konfirmasi pembayaran. Ini kita isi dengan nominal transfer ya, tanpa titik dan koma. Jadi angkanya saja. Nah, di sini kita isi data pemilik nomor rekening yang digunakan untuk melakukan transfer. Ini adalah
kapan kita melakukan transfernya. Misalkan hari ini tanggal 24 Agustus, terus bank tujuannya apakah ditransfer ke Bank Mandiri atau Bank BNI, misalkan Bank Mandiri. Kita klik simpan. Baik, di sini statusnya sudah berubah ya menjadi sudah konfirmasi. Artinya kita tinggal menunggu approve atau ACC dari admin. Jika transferan kita sudah benar-benar masuk dari sisi admin, maka admin akan menyetujuinya, sehingga nanti orderan ini akan berpindah posisinya ke kelompok data yang di bagian di proses toko. Artinya transferan kita sudah diterima, begitu. Baik. Lalu user juga akan menerima notifikasi by email. Ketika teman-teman selesai melakukan order, maka akan menerima email notifikasi seperti ini. Ini semacam data tagihan ya. Ini dikirimkan ketika teman-teman tadi melakukan order. Maka teman-teman di email akan menerima informasi tagihan seperti ini. Begitu. Oke, baik teman-teman. Tadi dari sisi admin kita sudah melakukan persetujuan ya, artinya dianggapnya dari sisi admin transferan kita sudah masuk. Kita coba refresh dulu halamannya. Nah, di sini sudah tidak ada data karena data tadi yang kita konfirmasikan akan pindah ke bagian data di proses toko. Nah, di sini. Jika orderan kita sudah berpindah ke data ini, itu artinya transferan kita sudah diterima oleh admin dan orderan kita sedang di-packing dan sedang dalam persiapan untuk dikirim. Begitu. Jadi langkah kita selanjutnya adalah kita tinggal menunggu saja informasi selanjutnya dari admin, atau biasanya disampaikan melalui notifikasi email, apakah orderan kita sudah dikirim apa belum. Jika sudah dikirim, maka orderan kita akan berpindah ke kelompok data berikutnya, yaitu dalam pengiriman. Lalu kita juga akan mendapatkan suatu email notifikasi yang berisi informasi tentang nomor resi pengiriman produk yang kita pesan. Oke, baik teman-teman. Tadi dari sisi admin juga kita sudah input resi ya. Artinya orderan kita sudah dikirim. Kita coba lihat halamannya, kita refresh dulu. Maka sudah tidak ada data di sini, karena tadi adminnya sudah input resi, jadi data kita seharusnya berpindah ke sini. Tuh, sudah ada resinya. Di sini teman-teman juga bisa melakukan cek status, artinya kita menyediakan fitur di sini, teman-teman bisa mencek langsung barang orderan teman-teman sudah sampai di mana, begitu loh. Nah, ini kita tadi input resinya ngasal ya, artinya kita input resi yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Ini sebagai contoh saja, artinya teman-teman bisa langsung tracking di sini. Seharusnya beberapa saat lagi ini akan ada notifikasi bahwa barangnya sudah diterima, karena memang kebetulan dari sisi admin kita tadi input resinya adalah resi yang sudah pernah digunakan sebelumnya, orderannya pasti sudah diterima oleh pemesannya, begitu. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan ada perubahan status pengirimannya. Oh, belum ya? Baik, kita tunggu dulu sebentar. Baik, mungkin sambil menunggu ya, sambil menunggu perubahan status orderannya menjadi terkirim, saya juga ingin menjelaskan tentang beberapa notifikasi yang akan teman-teman terima melalui email. Ada beberapa jenis notifikasi. Notifikasi pertama tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah notifikasi pertama yang akan teman-teman terima via email ketika teman-teman telah selesai melakukan order. Kira-kira seperti ini notifikasinya. Ini berupa tagihan yang menginformasikan bahwa order yang kita lakukan belum selesai karena kita belum melakukan transfer.
Lalu notifikasi kedua yang akan teman-teman terima adalah pada saat konfirmasi pembayaran yang teman-teman lakukan telah kami eh, terima. Jadi teman-teman juga akan menerima email notifikasi seperti ini yang menginformasikan bahwa pembayaran yang teman-teman lakukan telah diterima oleh admin kami. Notifikasinya seperti ini. Lalu notifikasi berikutnya adalah seperti ini. Ini adalah informasi yang dikirimkan jika orderan yang teman-teman lakukan telah kami kirim. Di sini akan dicantumkan nomor resi pengirimannya yang bisa teman-teman tracking tadi melalui website toko buku. Baik, kita kembali lagi ke website toko buku. Kita cek lagi apakah statusnya sudah berubah menjadi terkirim. Kita coba refresh. Oh, belum. Kita tunggu dulu aja. Jadi begini, status ini, perubahan status dari dalam pengiriman hingga diterima itu akan terjadi secara otomatis, tidak dilakukan oleh admin kami. Jadi sistem website ini akan melakukan tracking secara berkala, sehingga nanti jika orderan dari ekspedisinya sudah menginformasikan orderan tersebut sampai, maka data ini akan otomatis dipindahkan ke data telah diterima. Begitu. Halo, baik teman-teman. Ternyata barusan dapat info dari tim IT yang mengerjakan website ini, ternyata perubahan otomatis dari status setelah di-input resi hingga telah diterima itu akan dicek berkala setelah 24 jam ternyata. Ya, intinya begitu ya teman-teman. Jika nanti orderan yang teman-teman lakukan ternyata sudah berpindah datanya ke telah diterima, itu artinya dari pihak ekspedisinya sudah melaporkan ke sistem kami bahwa orderan tersebut sudah sampai di tangan pengorder. Jika teman-teman datanya sudah berpindah dan ternyata orderannya belum teman-teman terima, teman-teman harus cek tuh ke siapa aja orang di rumah yang mungkin menerima paket tersebut. Jadi intinya pada saat datanya sudah berpindah ke kelompok telah diterima, teman-teman harus bisa memastikan bahwa orderan tersebut sudah sampai ke alamat yang dituju. Jika ternyata belum ada anggota di rumah yang menerimanya, teman-teman harus segera konfirmasi kepada kami, bisa melalui email dengan membalas langsung email notifikasi yang dikirimkan via email tadi, atau bisa juga melalui WhatsApp dengan cara klik tombol yang ada di ujung kanan bawah. Jadi seperti itu ya teman-teman, gambaran bagaimana prosedur pengorderan produk di website toko buku, bagaimana cara melakukan konfirmasi pembayarannya, serta bagaimana step-step diprosesnya orderan teman-teman. Mulai dari diproses oleh toko, lalu ada konfirmasi bahwa barangnya sudah dikirim, maka teman-teman bisa cek nomor resi, bisa tracking langsung di sini, jadi nggak harus melakukan tracking di website ekspedisinya, bisa langsung di sini, sistemnya terhubung. Lalu jika orderannya telah ada konfirmasi bahwa telah diterima melalui sistem kami ini, maka teman-teman memastikan bahwa orderan tersebut benar-benar sudah sampai ke alamat teman-teman. Baik, begitu. Sekian dulu video tutorial kali ini. Sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.